Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ngebahas mengenai Flutter ya. Yang akan saya bahas adalah gimana caranya menggabungkan Future Builder dengan GetX ya. Di sini saya punya program yang sudah jadi, kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Dia menampilkan beberapa data, ada 20 data. Untuk datanya saya ambil dari situs ini ya, factorapi.com. Di bagian products. Cuma di sini programnya masih tidak sesuai harapan ya. Seharusnya ketika diklik kategorinya ini, produk yang tampil adalah menyesuaikan kategori yang kita pilih ya. Jadi setelah saya searching di internet, ternyata caranya adalah menggunakan state management ya untuk merefresh tampilannya ini. Salah satunya adalah menggunakan GetX. Pada saat saya merekam video ini, versi GetX-nya sudah 46.3 ya. Yang saya gunakan masih versi 461. Di codingan data.dat ini saya punya kelas helper ya, dimana fungsinya untuk membantu mendownload data dari situs API-nya, kemudian dibagi datanya itu berdasarkan kategori produknya. Untuk penggunaan GetX-nya sesuaikan aja ya dengan yang ada di situs ini. Pertama diimport dulu paketnya. Di sini saya sudah membuat yang sudah jadi ya, yang sudah berjalan sebelumnya. Jadi pertama kita import paketnya. Setelah diimport kita bikin kelasnya. Kelas yang turunan dari GetX controller ini ya. Saya copy yang sudah saya buat sebelumnya aja. Ini saya hapus dulu. Kemudian setelah itu kita bikin instan ya. Dengan cara seperti ini. Kita masukkan atau put nama kelasnya yang dibuat tadi. Di sini nama kelas saya adalah getXCTRL ya. Jadi selanjutnya yang dipanggil adalah data controller ini ya. Ini merah. Hapus ini. Jadi sepengetahuan saya, kalau mau mengupdate tampilan widgetnya, maka harus dibungkus dengan OBX ya. OBX. Ini OBX. Jadi widget yang akan di-refresh harus dibungkus dengan OBX. OBX. Ini pindah widgetnya ke dalam OBX. Ada error.
Oh ya, kalau gitu. Ini ada tampilan error ya. Kalau kalian dapat error seperti ini, bisa ikuti langkah selanjutnya. Jadi setelah saya searching, solusinya adalah menggunakan list yang ada atau bawaan getX-nya ya, bukan list standar yang dari Flutter-nya. Jadi kita bikin variabel sebuah list. Sini listnya tipenya Rx list ya. Saya copy aja. Rx list saya namain getX product list. Kemudian karena ingin dipantau terus status atau nilai dari list ini, maka kita tambahin OBS ya belakangnya, observasi. Jadi si getX selalu mengobservasi nilai getX product list ini. Jadi setiap ada perubahan maka dia akan merefresh atau mengupdate widget yang dibungkus oleh OBX ini ya. Selanjutnya coba cek lagi, masih error. Jadi sepengetahuan saya, di bagian item count ini, snapshot data.length ini kita ganti dengan lengthnya si Rx list tadi ya. Kita panggil controllernya dulu, data controller getX product list .length. Coba refresh. Sudah hilang errornya ya, cuma produknya ini masih belum tampil. Jadi bagian snapshot data ini kita ganti dengan list Rx list ini ya. Kemudian coba refresh lagi. Selanjutnya kita inisialisasi atau kita tentukan dulu ya nilai dari listnya ini karena masih kosong. Jadi nilai listnya ini diambil dari nilai snapshot data ya. Jika snapshot mempunyai data, kemudian nilai dari listnya ini diambil dari snapshot data. Coba refresh. Sekarang sudah tampil ya. Cuma pas diklik masih belum jalan. Karena di sini on press-nya masih kosong. Di sini saya sebelumnya bikin metode seperti ini. Reload data by kategori. Ini saya print indeksnya. Jadi jika indeksnya kurang dari 0, dia akan menampilkan semua data. Ini all ini minus 1 ya. Jadi jika indeksnya kurang dari 0, maka nilai dari list ini diambil dari helper.allData sini ya. Maka akan menampilkan semua data. Jika lebih dari minus 1, maka nilainya diambil dari berdasarkan kategori yang sesuai dengan indeks kategorinya. Filter data by kategori sini ya. Jadi metode ini tinggal dimasukkan ke on press tombolnya.
Sini ada dua parameter, helper dan indeksnya ini dikurangi 1. Oh ya lupa, data controller dot ini dikurangi 1 ya, karena all ini minus 1, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Coba di refresh, disimpan. Jadi ketika saya klik nanti ke printnya indeksnya ini minus 1, 0, 1, 2, 3. Dan ini sudah berubah ya, sesuai harapan, sesuai kategori yang dipilih. Berarti programnya sudah jalan sesuai harapan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Soalnya saya bukan ahli juga, saya masih belajar. Karena ini sudah jalan, selanjutnya saya rapikan aja ya kode-kodenya ini. Mungkin dipecah-pecah biar tidak panjang seperti ini. Dan ini kolom ini kan widget ya, jadi bisa dipecah atau dikeluarkan. Nikat, misalnya di sini widget view product list, pastekan di sini ya. Jadi kita panggil ininya di sini. Kemudian ini merah helper, kita bikin aja parameter helper di sini. Coba objek helper, kemudian kemudian datanya, jangan lupa datanya ini masukkan aja ini. Di sini kita bikin list aja, list data. Oh ya, ini di return jangan lupa. Ini saya ikuti yang sudah ada aja deh. Sama aja. Kemudian karena di sini datanya ini list yang sudah bertipe Rx list ya, yang list dari getX-nya, maka di sini bisa diganti langsung data.length kayak gitu. Oke. Ini juga bisa dipecah kayaknya.
Ini saya cut. Kategori list. Return. Sini helper. Oke, coba di refresh dulu. Oke, masih sama, tidak ada error. Kemudian product list. Ya udahlah, gitu aja lah. Demikian video ini teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya mungkin nanti saya bikin ini ya. Ketika diklik warnanya berganti-ganti sesuai posisi tombol yang dipilih ya. Jika ini diklik maka nanti warnanya menjadi biru, tagnya menjadi warna putih. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.